saya hormati ketua ataupun yang mewakili pengurus Dewan Keamanan Masjid Al-Akbar, yang saya hormati para jemaah subuh keliling Pasiruk Pasiraya, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Awalan sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, kekasih kita, sirri hayatil wujud wassababil a'zami li kulli mawjud, habibina dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya kita semua berharap moga kita dimudahkan tentu dalam hal mendapat syafaatnya, pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh keliling yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, tentunya dengan harapan mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadikan satu sabab, menjadikan satu wasilah Allah berikan rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan duduknya kita, berkumpulnya kita senantiasa ada dalam ridho Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya datangnya kita ke tempat ini, kita langkahkan kaki kita ke tempat ini bukan tanpa alasan. Ketika kita menjalankan suatu hal, tentu ada sebuah keinginan, ada sebuah tujuan yang ada dalam hati kita, dan tentu ini merupakan satu perwujudan apa yang kita kehendaki di dalam hati kita. Kita datang dari rumah ke tempat ini, ke masjid ini, ada mungkin yang jalan kaki ketika memang dekat, ada juga yang memang bawa kendaraan ketika memang jaraknya cukup jauh, dengan satu tujuan dilandasi dengan adanya rasanya cinta, ada rasa mahabbah tentunya. Ketika kita mengatakan kalimat cinta ataupun mahabbah, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Ketika seseorang cinta akan suatu hal, maka ia akan menjadi hamba. Kita cinta terhadap subuh keliling, apapun yang terjadi pasti kita datang menuju subuh keliling, karena dilandasi dengan adanya cinta. Meskipun kalimatnya adanya hujan, gelap, dingin, ngantuk, ketika kita ada rasa cinta mahabbah terhadap subuh keliling, pasti akan kita korbankan semua itu karena kita cinta terhadap subuh keliling. Terlebih-lebih tentunya kenapa kita cinta terhadap subuh keliling, kita bisa lihat isinya. Kita berkumpul bersama-sama, berzikir, bersolawat, kemudian kita mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan tentu ini ada satu hal yang manfaat, maslahat untuk kita semua. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika memang di dalam sebuah majlis tentunya ada sebuah kegiatan, baik itu pembacaan zikir, pembacaan sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud rasa mahabbah, rasa cinta kita terhadapnya. Nah, maka mudah-mudahan ketika tadi kita membaca ratib itu susunan zikir ataupun aurat yang memang telah disusun supaya kita mudah dan gampang untuk membacanya.
kita harapkan, zikir yang kita baca, sholawat yang kita baca, ada hal yang manfaat yang kita bisa dapati di dalamnya. Maka tentu awalan kita kudu cinta dulu, kudu resep dulu, kudu demen dulu tuh. Ya, kudu mahabbah dulu. Saya angkat sebuah kisah, sebuah hikayat. Kalau bahasanya dongeng mungkin nantinya bohong-bohongan, tapi ini nama kisah nyata tentunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki seorang sahabat, yang mana seorang sahabat ini awalnya seorang budak, ya, seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, yang mana budak ini bernama Sauban. Sauban ini aslinya orang Yaman, ya. Sauban ini aslinya orang Yaman. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah, dan kemudian memang dia adalah seorang hamba sahaya. Hamba sahayanya Rasul banyak yang dimerdekakan. Nah, salah satu di antara abidnya atau hamba sahanya dimerdekakan itu bernama Sauban yang asalnya dari Yaman. Setelah dimerdekakan, ya, Kanjeng Nabi memerintahkan kepada Sauban untuk kembali ke Yaman, ya, untuk kembali ke Yaman. Tapi apa yang terjadi? Saking cintanya kepada Nabi, saking mahabbahnya kepada Nabi, ini sahabat Sauban gak mau balik lagi, ya, gak mau balik lagi ke Yaman. Dia pengen tinggal bersama-sama, menghadapkan dirinya karena saking cintanya terhadap Rasulullah SAW. Bahkan dia balikan cintanya terhadap Rasulullah ini sampai cinta, sampai akhirat cintanya. Di satu ketika Sauban ini murung lamun dia ditanya sama Nabi, "Wahai Sauban, kenapa kau murung seperti itu? Apa yang terjadi? Masalah apa yang kau hadapi sehingga kau bermuram dia ngelamun gitu? Apakah kamu sakit?" Beda dari wajahnya, ngelamun gitu. Sauban berjawab bahwasanya, "Ya Rasulullah, saya tidak sakit, saya sehat-sehat saja. Tapi ada satu masalah yang mengganjal dalam hati saya," kata Sauban. "Apa?" kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, engkau nanti setelah tiada, ya, dan kau telah ditetapkan pastinya berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Sauban. "Dan kau bersama-sama para mursalin, bersama-sama para anbiya, di kedudukan derajat yang tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana dengan nasib saya? Hanya orang biasa yang hanya mengandalkan rasa cinta, rasa mahabbah terhadapmu ya Rasulullah. Bisakah aku bersamamu nanti sederajat bareng-bareng sama-sama dengan wahai Rasulullah?" Akhirnya kata Rasulullah, "Tenang, ya, tenang." Turun ayat akhirnya Al-An'am 69, bahwasannya orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulullah, berikut orang-orang para syuhada, para sholihin, itu akan bersama-sama menanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Pada riwayat yang lainnya, ini Sauban luar biasa, Pak. Ketika betul-betul dia cinta kepada Nabi, maka apapun yang dilakukan oleh Nabi dia selalu ikuti. Yang diantaranya ini yang namanya Sauban, kalau sholat tidak pernah ketinggalan berjamaah. Sauban tidak pernah sedikit pun ia tertinggal berjamaah, sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Cuman
langsung ngisi sop paling depan tapi paling pojok. Ini sobat, kita lihat jemaah Al-Makmur ya, datang paling depan, dia dari pojok, jangan-jangan ikutin sobat. Tapi ya tentu ada alasan, ya, ada alasan gitu ya, ada alasan. Ya pengen tahu kalau ada jamaah Al-Makmur ketika dia datang duluan, dia jadi pojok, alasannya apa? Ini kalau sobat dia datang ke depan paling duluan nih, Kanjeng Rasul sudah datang, dia datang duluan. Datang setiap sholat 5 waktu berjamaah gitu ya. Duduknya bukan duduk, berdirinya sholat terdepan tapi paling pojok. Ketika ditanya kok kenapa paling pojok, dia bilang begini, kalau di tengah takut ganggu orang, ngalangi orang, udah di pojok aja. Di setiap sholat berjamaah selalu di pojok, ya. Tapi baris depan. Satu ketika tepatnya pada sholat subuh, ya, pada sholat subuh di Soban itu aktif, luar biasa berjamaahnya itu. 5 waktu aktif, ya, kayak jamaah Al-Makmur sama jamaah-jamaah yang lainnya. 5 waktunya aktif berjamaah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, satu ketika ini mau sholat subuh, ya, mau sholat subuh.